krusial dari Bank Leonardus. Kalau yang menggugat One Prestasi Nikita itu ke pribadi Dr. Reza Gladys, bukan ke PT. Bukankah itu artinya 4 miliar yang diterima dari Reza Gladys itu sebagai pribadi? Kok di eksepsi Nikita Mirzani malah dibilang produk PT yang jadi objek tekanan? Ini blunder nggak sih? Nah, jujur ya, sahabat cendol, ini pertanyaan keren banget ya, dan memang butuh analisa yang cukup bikin netizen cendol siang ini langsung melek. Keren, Abang Leonardus, keren. Izinkan saya ngejawab ya, Bang. Nah, jadi pertama-tama kita pisahkan dulu ya, sahabat cendol, ini dua ranah yang berbeda ya. Pertama adalah laporan pidana dari Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan. Kemudian gugatan perdata dari Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gladys terkait dugaan One Prestasi. Nah, jadi konteksnya beda ya. Nikita menggugat One Prestasi karena dia merasa sudah ada kesepakatan lisan dengan Dr. Reza Gladys dan suaminya secara pribadi ya untuk melakukan review produk secara baik-baik. Namun menurutnya malah dilaporkan. Kemudian kenapa sih yang digugat One Prestasi adalah Dr. Reza Gladys secara pribadi, bukan PT gitu ya. Karena menurut saya Nikita beranggapan yang datang dan berunding, yang mengirim uang dan membuat janji adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya, bukan sebagai direksi atau kuasa dari PT, melainkan sebagai individu. Jadi harusnya sih wajar ya teman-teman jika Nikita Mirzani menggugat secara pribadi, bukan entitas PT. Lalu kenapa di eksepsi disebut subjek hukum yang relevan seharusnya PT atau PT Glavitsya ya, bukan pribadi Dr. Reza. Ini karena menyasar pada objek ancaman ya, yaitu produk Glavitsya. Nah, di sini sangat krusial ya, sahabat channel. Jadi di dalam dakwaan jaksa penuntut disebut bahwa ancaman Nikita Mirzani itu berupa akan membongkar dan menyebarkan keburukan tentang produk Glavitsya. Lalu dikaitkan dengan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter. Tapi secara hukum, jika yang dijadikan alat tekanan adalah produk yang dimiliki oleh PT ya, maka yang harus diuji apakah Reza Gladys secara pribadi berhak merasa dirugikan atau dicemarkan ya atas produk yang bukan miliknya secara individu. Lalu siapa sih sebenarnya korban pemerasan? Jadi secara faktual uang 4 miliar memang berasal dari Dr. Reza Gladys secara pribadi. Ini yang dikuatkan oleh jalur transfer dan pengakuan dalam gugatan. Namun secara yuridis jika kita melihat unsur utama di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi jika unsur pemerasan adalah mengancam mencemarkan nama baik, maka harus diuji lagi ya apakah ancaman itu menyerang kehormatan Reza sebagai pribadi ataukah produk yang bukan miliknya langsung secara hukum. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sahabat cendol, menurut netizen cendol tidak ada kontradiksi antara gugatan perdata dan eksepsi pidana. Kemudian gugatan perdata menyasar relasi pribadi yang membuat kesepakatan. Selanjutnya eksepsi menyasar legal standing korban pemerasan, terutama jika objek ancaman adalah milik perseroan. Karena gini sahabat cendol, kalau memang produk yang jadi objek tekanan dan produk itu dimiliki oleh PT ya, maka argumen eksepsi menurut netizen cendol itu sah-sah saja untuk diuji. Ingat ya, untuk diuji belum tentu diterima atau tidak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Dr. Reza Gladys bisa merasa dirugikan oleh sesuatu atau aib yang bukan dia miliki secara hukum? Nah, ini pertarungan yang sangat menarik ya sahabat cendol, dan ujungnya nanti akan sangat ditentukan oleh cara hakim menilai kredibilitas, itikat, dan konteks hukum dari masing-masing pihak. Oke sahabat cendol, jika kalian tertarik dengan edukasi yang diberikan oleh netizen cendol, silakan follow ya. Kemudian tinggalkan komentar, like, dan share. Kok kata pengacara Nikita Mirzani yang boleh melapor itu harusnya PT Glavitsya? Tapi waktu konsumen lapor, kenapa ya malah Dr. Reza Gladys yang dipanggil polisi? Ini pertanyaan yang cukup bikin mata melek siang-siang ya. Bagus banget, keren. Mari kita bahas dalam perspektif subjek hukum dan konsistensi penegakan hukum ya. Nah, jadi pengacara Nikita Mirzani dalam eksepsinya ya teman-teman menyoal kalau yang dihina adalah produk Glavitsya dan itu berada dalam naungan PT ya, PT Glavitsya ya, maka yang seharusnya melapor adalah PT Glavitsya sebagai subjek hukum, bukan Dr. Reza Gladys sebagai pribadi. Nah, ini bukan ngeles teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sah dan relevan secara hukum.
Kenapa ya? Karena dalam hukum korporasi, PT adalah badan hukum yang bisa memiliki produk, nama dagang, dan brand ya. Jadi jika produk yang dihina yang merasa rugi secara hukum dan ekonomi adalah PT atau perseroan, bukan perseorangan. Maka ketika jaksa dalam dakwaan menyebut ancaman terhadap kredibilitas Dr. Reza Gladys ya melalui brand Glavits ya, artinya unsur produk dan Reza Gladys itu secara pribadi saling berkaitan. Ini membuka pertanyaan mana yang jadi objek pemerasan, Reza Gladys sebagai dokter kah atau entitas bisnis bernama PT Glavits ya. Nah, kemudian kita lanjut soal konsumen yang melapor. Jadi kalau yang lapor-lapor produk itu harusnya kan PT Bang. Tapi kenapa waktu 4 orang konsumen yang lapor soal skincare justru Dr. Reza Gladys yang dipanggil, yang diundang oleh polisi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak teman-teman. Jadi tergantung konteks hukum dan transaksinya ya. Kalau konsumen membeli dari akun pribadi Dr. Reza Gladys atau dari TikTok Shop ya atas nama Dr. Reza Gladys, maka beliau mungkin ya bisa ditarik sebagai subjek tanggung jawab pribadi. Nah, tapi kalau membelinya itu lewat akun resmi perseroan ya teman-teman, seharusnya yang bertanggung jawab adalah PT bukan Dr. Reza Gladys sebagai pribadi. Nah, justru inilah inkonsistensi yang ditekankan dalam eksepsi Nikita Mirzani ya. Kalau dalam posisi lain Reza Gladys bisa mewakili PT saat ada konsumen protes ya. Kenapa sekarang ia melapor atas nama pribadi dalam perkara pemerasan yang objeknya adalah brand? Tapi kan yang naik itu bukan pencemarannya, melainkan pemerasan dengan ancaman. Jadi betul teman-teman, delik utamanya adalah pemerasan ya. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Dengan bentuk ancaman mencemarkan nama baik. Itulah fitur dari delik itu. Tapi yang perlu kita cermati ya, ancaman yang disebutkan itu di dalam dakwaan salah satunya adalah ancaman terhadap produk Glavits ya. Produk ini kan milik PT ya, bukan milik pribadi Dr. Reza Gladys. Maka logis jika subjek yang merasa terancam harusnya perseroan. Maka dari itu, sahabat netizen channel, eksepsi dari pengacara Nikita Mirzani bukanlah membantah unsur pemerasan, melainkan mempertanyakan keabsahan pihak pelapor yang merasa terancam. Karena kalau objek yang diancam adalah bukan milik pelapor, maka unsur terpaksa ya memberikan sesuatu karena ancaman jadi lemah secara hukum. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Eksepsi dari Nikita Mirzani adalah mengangkat isu mendasar ya. Siapa yang harusnya berhak melapor, apakah Dr. Reza Gladys bisa mengklaim sebagai korban atas ancaman terhadap brand yang dimiliki oleh PT? Apakah uang 4 miliar yang ia serahkan itu benar-benar karena ancaman pribadi atau karena kepanikan atas reputasi bisnis perseroan? Jika ancaman diarahkan pada entitas lain ya, misalnya PT Glavits ya, maka Dr. Reza Gladys bisa dianggap bukan subjek yang langsung terancam secara hukum. Dan disinilah posisi eksepsi Nikita Mirzani masuk akal secara logika hukum. Dia ini kan cuman kata kuncinya itu cuman eksepsi dikabulkan saintiknya. Jadi keluar cuman 400 gitu jumlahnya. Ya saya percaya sih kalau kemarin itu datang teman-teman, karena kan memang kita aja kan mengiranya kan Nikita Mirzani bisa mediasi ya, jadi kemungkinan juga pihak tergugat juga hadir gitu ya. Jadi saya masih positive thinking, percaya saya gitu. Terus juga memang nggak ada keperluan juga ngapain masukkan orang pihak penggugat aja, Nikmir aja nggak diizinin mediasi. Enggak, minggu depan tuh masih replik. Jadi minggu depan tuh masih jawaban jaksa. Kemudian minggu depannya lagi duplik gitu teman-teman biasanya. Ini masih jawab-jawaban. Masih sekitar 1 sampai 3 mingguan lagi. Jadi jangan berharap ada putusan eksepsi dalam waktu dekat ya. Gitu. Tapi kita mau denger nih apa sih sanggahan dari jaksa terhadap eksepsinya Nikita Mirzani gitu. Kan menarik nih teman-teman. Jadi di kasus ini to be honest ya, untuk unsur pidananya tuh ada, kalau menurut saya gitu ada. Tapi sekarang kan saya jadi ikutan ragu gitu ya, perihal legalitas pelapor gitu ya.
Jadi bukan berarti tidak ada tindak kejahatan, tapi bisakah membuktikannya dengan pasal yang didakwakan gitu loh pertanyaannya. Jadi bisa nggak sih kira-kira jaksa nih membuktikan gitu unsur-unsurnya nih terpenuhi semua gitu ya. Karena kan sudah dipertanyakan nih tentang objek ancaman, kemudian tentang legalitas subjek hukum yang melapor gitu. Waktu Isa Zega kemarin ada eksepsi juga ya, bukannya ada prapit doang dia. Tapi yang kasus perdatanya bagaimana Bang? Kok kemarin dari majelis hakim tidak izinkan? Nih teman-teman, dari sidang perdana sampai sidang kemarin, apa yang dilakukan hakim ya, kalau saya lihat itu sudah sesuai koridor. Jadi hakim kenapa jadi kan kemarin hakim itu bukan tidak mengizinkan, tetapi harusnya ada permintaan atau permohonan tertulis gitu. Karena kan ini bicara hukum gitu. Jadi kalau sesuai SOP ya kalau mengizinkan secara lisan doang kan hakim juga nggak mau ambil resiko, kan bisa aja misalnya ditakutkan terdakwa kabur gitu. Makanya kalau ada permohonan tertulis kan lebih ada legalitas gitu teman-teman. Tersangka dan kuasa hukum nggak akan dapat BAP. Tapi pendapat para hukum bilangnya kasusnya dipaksakan dan kriminalisasi. Halo. Jadi memang ya, mengapa jadi sekarang ini muncul lagi narasi dipaksakan dan dikriminalisasi gitu ya. Kalau kemarin kan masih penuh dengan tanda tanya. Nah sekarang kan kita terbuka teman-teman bahwa ternyata yang diserang ini, jadi memang ya kita juga nggak pungkirin bahwa ada body shaming, kemudian ada juga penyerangan personal gitu, ada teman-teman di dalam dakwaan itu. Tapi saat eksekusi, jadi saat eksekusi memerasnya gitu ya. Jadi saat eksekusi mengancamnya itu dikaitkan dengan produk gitu. Jadi dikaitkan dengan produk gitu ya. Misal nih waktu itu Ismail mengirim foto gitu yang dengan durasi 1 kali lihat produknya diduga milik Glavicia gitu ya. Artinya kan tuh misal seandainya ternyata produk itu adalah produk yang ilegal, artinya kan tuh aib ya. Nah aib ini misalnya nih kan aib ya, biar gampang dimengerti teman-temannya. Ini misalnya aib nih milik siapa sih gitu? Milik pribadi dokter kah atau milik entitas PT gitu ya? Kalau logikanya kan ketika orang, ini kalau kita berbicara dalam ranah hukum gitu ya. Kalau logikanya ternyata aibnya nih milik orang lain gitu ya, harusnya kan nggak mempan gitu loh bahasa sederhananya. Ini kita menafsirkan apa isi eksepsi dari Nikita Mirzani. Harusnya kalau aib itu kan milik orang, kan lu harusnya nggak perlu merasa terancam gitu. Jadi kalau misalnya aib itu milik orang lain kan harusnya nggak perlu merasa terancam gitu, nggak perlu sampai membayar gitu. Tapi kan faktanya bayar, akhirnya terpenuhilah unsur yang pertama gitu ya, unsur menguntungkan diri sendiri gitu. Lalu apakah itu sudah bisa dikatakan memeras gitu ya? Kalau secara faktual memang Dr. Reza mengalami kerugian material 4 miliar itu secara faktual karena ada uang yang bergeser. Tapi ini kan kita berbicara dalam konteks pembuktian pasal teman-teman. Jadi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ini kan ada unsur lainnya, mengancam mencemarkan nama baik siapa yang dicemarkan gitu ya, apa objek ancamannya gitu.
Itu teman-teman. Jadi ini berbicara tentang unsur pasal gitu ya. Ya tentunya kita akan menunggu apa nanti interpretasi dari majelis hakim. Apakah majelis hakim menganggap masuk akal eksepsi yang diajukan, apakah tidak gitu ya. Tapi kalau kita menganalisa dari perspektif hukum, yang memang pada kenyataannya antara entitas perseroan dengan orang itu dia berbeda gitu. Jadi tidak dapat mewakili serta-merta gitu ya. Bisa diwakili oleh direksinya, tapi harus membawa nama perseroan gitu, bukan nama pribadi. Banyak yang Om Chen, kalau BAP diubah tersangka harus tahu atau tidak? Sebenarnya mungkin bukan diubah sih kalau menurut saya, mungkin penambahan. Karena kan memang BAP itu nggak cukup sekali teman-teman. Jadi ketika prosesnya dia naik ke tahap yang berikutnya, ada penambahan BAP. Itu kalau ini ya kita positive thinking, jadi memang ada perubahan ya. Mungkin itu bisa aja yang dianggap sebagai merubah gitu ya. Tapi pada dasarnya baik merubah ataupun penambahan harus dilaporkan gitu. Gimana sekarang kabarnya NM, ya mana gue tahu, kan lu lihat kemarin habis sidang dia baik-baik aja. Nah, nggak boleh mengubah cerita. Hasannya pun ada lagi apa yang aslinya tetap dilampirkan. Dan biasanya merubah-rubah itu mah tersangka teman-teman. Kebanyakan tuh tersangka karena misalnya alasannya waktu saat BAP awal tuh saya terintimidasi gitu. Bener bang, ini malah pelapor ya. Iya, terintimidasi sama kalian gimana? Nah, iya, saya jadi ingat ya tadi Kuki bertanya apa tadi? Apa saya lupa ya. Tadi di komentar. Oh ya, menyerang kehormatan. Nah, ini juga informasi buat teman-teman ya. Jadi kan belakangan ini pengacara dari Dr. Reza Gladys menyampaikan bahwa ya bisa dikatakan sebagai somasi terbuka gitu ya, perihal menyerang kehormatan gitu ya. Jadi saya juga nggak setuju ya teman-teman ketika ada orang-orang yang menyerang personal, apalagi ketika mengaitkan dengan orang tua, itu nggak bagus gitu ya. Karena kalau udahlah yang yang dibahas udah anaknya aja gitu kan, orang tuanya nggak terlibat di masalah ini gitu. Bahkan hate speech, hate comment tuh udah itu no good gitu teman-teman. Jadi tadi Kuki kan bertanya apa sih menyerang kehormatan dalam hukum gitu ya. Kalau secara definisi umum ya teman-teman, menyerang kehormatan itu secara yuridis adalah segala bentuk perbuatan ya. Jadi segala bentuk perbuatan atau pernyataan yang dapat merendahkan martabat, nama baik, integritas pribadi seseorang di hadapan publik atau orang lain. Jadi hak atas kehormatan kita ini termasuk dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak fundamental yang kita dapatkan sejak kita masih dalam sejak kita lahir lah gitu ya. Hak yang melekat pada diri kita semua, itu hak asasi manusia. Sebagaimana dijamin di dalam pasal 28G
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bunyinya itu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda gitu teman-teman. Nah, di dalam undang-undang kita ini ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukum ya terkait delik yang masuk kategori menyerang kehormatan. Ini biasanya berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP ayat 1 di situ dikatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal bisa dipidana paling lama 9 bulan. Nah, kemudian di ayat 2-nya dikatakan lagi, jika dilakukan dengan tulisan atau gambar misalnya di media sosial ya. Nah, ini udah kemudian di pasal 27A juga ya, Undang-Undang ITE itu sama. Pokoknya intinya pencemaran nama baik. Kemudian ada juga yang ada lagi penghinaan ringan. Nah, banyak teman-teman dasar hukumnya. Nah, jadi agar dapat dikenakan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan ya, pasal-pasal pencemaran nama baik itu harus dipenuhi unsur-unsur objektifnya itu adanya tuduhan atau pernyataan yang merendahkan martabat gitu ya. Kemudian disampaikan ke orang lain atau ke orang lain ke publik secara luas, dilakukan dengan lisan, tulisan, baik gambar atau sarana elektronik. Kemudian unsur subjektifnya itu ada dolus itu maksudnya niat ya, niat untuk menyerang kehormatan gitu ya. Itu sengaja gitu teman-teman, dolus ya. Kemudian pelaku sadar akan akibat yang ditimbulkan. Nah, apa aja sih yang batasan-batasan menyerang kehormatan orang lain? Jadi pertama tuduhan tanpa bukti di ruang publik, misalnya menyebutkan seseorang koruptor, kemudian lontong, itu tanpa dasar gitu ya. Kemudian membuka aib seseorang di media sosial, itu masuk menyerang kehormatan. Nah, kemudian menuding dengan kata-kata kasar atau penghinaan, head comment tuh masuk juga teman-teman. Sorry, ini minta verified. Bentar. Aduh. Pengen deh Prabowo kayak Kim Jong Un, tapi kalau aibnya itu benar. Nah, jadi dia nggak boleh, intinya dia nggak boleh fitnah, tapi kan kalau mengumbar aib misalnya ini juga jangan ini misalnya jangan mentang-mentang fakta terus boleh diumbar, nggak. Jadi andai pun fakta, tapi ketika itu memuat unsur asusila itu juga nggak bisa, nanti teman-teman kena Undang-Undang ITE. Itu. Makanya kan teman-teman pernah nggak mendengar orang yang ditagih utang secara online dipermalukan? Tapi kan fakta bang, tapi kan menyerang kan, menyerang dampak dari disebarkannya fakta yang tidak pada tempatnya, akhirnya mendapatkan bullying. Itu akhirnya mendapatkan serangan gitu dari netizen yang lain. Nah, itu kan karena ada dampak gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan penyerangan martabat orang lain dan itu menimbulkan dampak ya, dampak sosial, itulah masuk nanti unsurnya. Kan yang pas akun mereka sendiri, oke. Artinya kan ini kita berbicara di repost. Nah, setelah di repost itu kira-kira ditambahkan caption yang aneh-aneh nggak? Itu nanti unsurnya masuk. Jadi ketika mungkin kalau di repost aja nggak masalah karena udah publik sifatnya. Misalnya ini juga nggak sering banyak orang yang ambil PT netizen es cendol ya it's okay, nggak masalah. Nah, tapi ketika PT netizen es cendol dibikin caption misalnya yang aneh-aneh, nah itu masuk unsurnya gitu. Kalau dalam bentuk komentar, di kolom komentar itu kan dampak setelah munculnya
Ini misal ya, orang merepost gitu ya, misalnya merepost tanpa caption aneh-aneh, kemudian ada yang berkomentar gitu ya. Nah itu juga abu-abu, area abu-abu ya, karena kan itu kan interpretasi orang, pendapat orang gitu. Tapi ketika komentarnya juga aneh-aneh, kemudian ada yang mengomentari lagi, itu kan ada dampak gitu teman-teman, ada dampak sosial karena satu komentar menjadi 1000 komentar gitu. Aku kurang memperhatikan sih, aku nggak tertarik melihatnya juga, karena bukan ini, aku anti teman-teman kalau udah urusan eh, orang tua atau saya nggak mau. Saya punya teman orang tuanya nyentrik gitu. Ya biasa-biasa aja. 7 kali 24 jam apa kabar itu, nggak tahu deh Bang Pam itu. Gitu. Jadi nih kadang-kadang kan kalau di kasus-kasus ini teman-teman, di kasus-kasus pidana, orang yang sedang bersengketa, orang yang sedang berkasus, apalagi menyangkut public figure atau yang mendapat sorotan publik, itu udah biasa yang namanya perang opini. Kemudian keluarlah strategi komunikasi di publik gitu. Waalaikumsalam. Baik Kak Aca, baik alhamdulillah. Jadi udah biasa. Siapa sih Bang yang ini kan belakangan banyak nih beropini. Ada yang A beropini begini, ada yang B beropini begini. Jadi ketika membahas tentang hukum, teman-teman, tidak ada sepenuhnya 100% opini A, opini B itu benar gitu ya. Karena apa? Karena ketika kasus hukum ini sudah masuk di ranah pengadilan, maka majelis hakimlah yang nanti akan memutuskan. Capek nggak sih Bang dengan kasus NM? Saya sih enggak sih, karena setiap harinya kan ada, setiap minggu kan ada update. Jadi setiap minggunya nanti kan ada pergerakan gitu. Jadi ada yang hal-hal yang baru gitu. Jadi ketika muncul hal baru saya nggak jenuh gitu. Artinya kasusnya berkembang gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang ya menarik untuk didiskusikan gitu. Yang capek